Saya bakal di sini dan ini panggung maksiat-maksiat ini nggak ada boleh keluar dari sini. Saya bakal di sini, nggak boleh keluar dari sini sebelum pelaku ditangkap. Itu intinya. Nah, kalau ente marah kepada saya dengan analisa semacam ini, berarti beneran ente yang melakukannya, yang skenario. Jadi kita menganalisa, siapa saja boleh menganalisa dong. Ya. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, masih hangat di minggu ini peristiwa terjadinya sesuatu yang sangat-sangat tidak pantas di kawasan Ancol, Jakarta, di mana di dalam sebuah pesta miras ada challenge yang mengatakan atau yang menyebutkan siapa yang bisa menghafal surat dalam salah satu surat dalam Al-Quran mendapatkan hadiah minuman keras alias miras. Sedulur TV Al-Waha, video ini menjadi viral sekali di dunia Indonesia ini, sedulur TV Al-Waha. Bukan hanya di dunia maya, tetapi juga di kalangan banyak orang itu menjadi sebuah bom atom yang meledak begitu saja. Dianggap sebagai penistaan agama. Dan kemudian ada video yang beredar pula bahwa Bahar Smith tiba-tiba muncul di lokasi itu. Dia mengatakan seperti ini nih. Saya bakal di sini dan ini panggung maksiat-maksiat ini nggak ada boleh keluar dari sini. Saya bakal di sini, nggak boleh keluar dari sini sebelum pelaku ditangkap. Itu intinya. Intinya itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Project apa itu namanya? Project Sound Project. Terus dari pihak Ancol juga harus tuntut mereka tuh. Mana pihak Ancol tadi? Sarot. Mana pihak Ancol? Sarot. Lagi ke toilet bang. Ke toilet dulu bang. Dan orang mana? Mas. Tolong minum. Aku mana buat bahan mandi. Buat. Nah, itu dia seluruh TV Al-Waha, potongan video di mana Bahar dengan pertenteng kaki, menenteng kakinya, bersilang kaki, kemudian minta rokok juga, dan mengatakan saya tidak akan pergi. Nah, sedulur TV Al-Waha, ini bisa terjadi, ada sesuatu di balik sesuatu yang terjadi. Kita akan bahas setelah kami menginformasikan terlebih dahulu bahwa kami insya Allah nanti tanggal 1 Oktober 2026 akan menggelar acara event akbar, tabligh akbar kesaktian Pancasila dan apel kebangsaan Laskar Sabilillah. Bagi Anda yang berminat atau tergerak hati untuk sama-sama mensukseskan acara tabligh akbar kesaktian Pancasila dan apel kebangsaan Laskar Sabilillah ini, silahkan Anda bisa mendapatkan goodie bag PWILS Tegal ini dengan harga hanya Rp35.000 saja. Isinya adalah stiker berhadiah, kemudian ada rokok sponsor dari Wismilak, ada juga teh poci dari PT Sosro Gunung Slamet. Ini rokoknya dan ini tehnya, sedulur TV Al-Waha. Nah, bagi Anda yang berminat untuk membantu perjuangan Wali Songo di wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini, silahkan Anda menghubungi 088-221498123. Insya Allah barang akan kami kirim COD, sedulur TV Al-Waha. Silahkan Anda sekali lagi menghubungi 088-221498123. Nah, kita lanjutkan sedulur TV Al-Waha. Pembahasan ini bahwa kemudian setelah Bahar itu muncul di situ, dia tidak akan pergi, saya tidak akan pergi, seolah-olah dia menjadi sebuah seorang pahlawan yang luar biasa yang tidak terima dengan adanya hafalan challenge baca Quran, kemudian hadiahnya minuman keras, sedulur TV Al-Waha. Kemudian FPI juga melakukan demo minta tuntutan agar
pelakunya diadili, ditangkap semuanya. Nah, sedulur TV Al-Waha. Kemudian setelah munculnya FPI melakukan demo itu tadi, dan Bahar kemudian bersilang kaki di situ dengan gagah beraninya. Nah, kita semuanya bertanya, mungkinkah secara logika orang-orang itu, pemuda-pemuda itu berani dengan sengaja melakukan pelecehan terhadap agama Islam, terhadap Al-Quran? Itu sudah jelas pelecehan terhadap Al-Quran. Sekjen PWLS sendiri juga langsung mengecam tindakan pelecehan terhadap Al-Quran itu tadi. Namun demikian, kita perlu melihat apakah semudah itu anak-anak muda bangsa Indonesia berani secara terang-terangan melakukan pelecehan terhadap Al-Quran? Saya malah justru sanksi. Jangan-jangan ada rekayasa di balik semuanya ini. Sehingga begitu yang muncul Bahar Smith, saya jadi teringat film-film yang sudah sering saya tonton sejak kecil. Kalau ada seorang laki-laki lagi ngincer seorang perempuan untuk dijadikan pacarnya atau kekasihnya, dia akan melakukan sebuah skenario, merentah orang untuk menzolimi, berbuat jahat kepada si perempuan itu. Terus dia ketika si perempuan itu mau diperkosa atau dirampok atau dan sebagainya, dia datang sebagai dewa penolongnya. Kemudian si perempuan itu mengucapkan terima kasih dan akhirnya jadian deh sepasang kekasih. Trik semacam itu, manajemen konflik, membaca situasi supaya dirinya dianggap oleh si perempuan yang dicintainya itu dianggap sebagai pahlawan, sehingga mudah untuk menerima cintanya karena telah berjasa, hutang budi ditolong dari penjahat. Dan ini bukan hanya urusan cinta saja, kalau di film-film sering terjadi semacam itu. Sudah puluhan film yang saya lihat itu, bahkan mungkin bisa jadi ratusan film yang skenario-nya mirip-mirip semacam itu. Merentah orang untuk berbuat jahat, kemudian datang orang itu untuk menjadi dewa penolongnya. Nah ini kalau saya lihat ya, kalau kita perhatikan, apakah mungkin, tentu kita harus bertanya, apakah mungkin anak-anak muda itu dengan sengaja berani di sebuah tempat pesta yang menyediakan minuman keras, terus challenge-nya itu kok baca Quran? Ini kan nggak nyambung secara logika. Sebejat-bejatnya seorang pemuda Indonesia khususnya, itu nggak akan melakukan hal sebodoh itu loh, kalau tidak ada yang menskenario, yang menyuruh. Maka kalau ini terjadi, begitu sudah muncul video viral itu, tidak lama kemudian Bahar muncul, kan kayak skenario film tadi. Pengen dianggap sebagai pahlawan, sehingga akhirnya Bahar datang. Sehingga patut diduga di belakang ini, kejadian ini, baca Quran kemudian hadiahnya minuman keras, itu memang sepertinya sudah direkayasa untuk memunculkan tokoh-tokoh penolongnya, sehingga yang terlihat adalah FPI, bahwa FPI itu sangat gencar memberantas kemungkaran, kemaksiatan, langsung bertindak. Itu FPI, Baharnya langsung bertindak, sehingga banyak anggapan, dan saya mendapatkan WA dari beberapa subscriber TV Al-Waha mengatakan seolah-olah PWI itu kok lambat sekali, nggak respon terhadap kejadian ini, kedahuluan sama FPI dan Bahar. Ini perlu kita pahami ya. Kalau menurut saya hal-hal semacam ini selain bisa saja terjadi, patut diduga bahwa Bahar dan kelompoknya itu ada di balik semuanya ini. Terkesan memang seperti, ya sekali lagi, seperti di skenario untuk memunculkan FPI yang namanya kian hari kian berantakan, yang namanya pimpinan-pimpinan FPI, para habaib pakai be ya, para habaib dan Bahar Smith serta Rizik Syihab dan lain sebagainya itu namanya semakin hancur. Mereka membuat sebuah manajemen konflik untuk memunculkan kembali nama yang semakin merosot, semakin menyusut, semakin berkurang, semakin hancur.
mereka bikin skenario kemudian muncul sebagai pahlawan. Kayaknya seperti itu loh. Saya tidak menuduh Sik ya, mohon maaf ini. Saya hanya menganalisa dan menduga. Jadi ente jangan marah dulu. Nah, kalau ente marah dulu berarti beneran. Nah, kalau ente marah kepada saya dengan analisa semacam ini, berarti beneran ente yang melakukannya, yang skenario. Jadi kita menganalisa, siapa saja boleh menganalisa dong, ya, itu. Siapa saja boleh menganalisa. Analisa semacam itu, ini adalah manajemen konflik untuk meningkatkan, membesarkan nama FPI dan Habibie tadi. Nah, tentang telatnya, kalau mungkin boleh dikatakan tidak adanya respon dari PWI Laskar Sabilillah terhadap masalah ini jelas. Ini kita harus melihat visi dan misi PWLS itu bukan soal itu, karena soal itu sudah ada pelecehan agama yang menangani ya pihak Polres, pihak kepolisian harus melakukan tindakan tegas. Tapi ternyata pihak kepolisiannya juga boleh dibilang dalam tanda petik hampir-hampir pelan tindakannya, meskipun kemudian 4 orang tersangka ditangkap, itu sudah kita apresiasi. Pihak kepolisian langsung menangkap 4 pelakunya. Dan kalau dirunut nanti, itu bisa saja ada orang besar. Sama seperti yang disampaikan oleh pengacara Muslim itu, bahwa ada orang besar di balik kejadian ini. Di balik kejadian yang disengaja. Itu pasti disengaja, bukan tidak sengaja. Masa nggak disengaja? Kalau bilang nggak disengaja kan itu nonsen, tuh nggak mungkin. Itu disengaja pasti. Nanti akan kita berikan challenge, baca Quran, hadiahnya miras. Itu pasti sudah disengaja. Kalau nggak sengaja, nggak mungkin itu. Namanya semuanya di sebuah event kan pasti ada rundown acaranya. Kan begitu. Lah, PWI Laskar Sabilillah melihat, kalau saya pribadi melihat, ini nanti kalau misalkan pelaku-pelakunya ditangkap, mereka akan dengan sangat mudah dibebaskan. Karena apa? Di belakangnya sudah ada orang-orang itu yang tadi saya patut menduganya, ya Bahar dan Balakurawannya yang membuat skenario ini. Sedangkan PWLS, kembali kepada PWLS, itu ranahnya adalah kita sedang meluruskan sejarah yang diacak-acak oleh orang-orang seperti si Bahar dan si Rizik dan lain sebagainya, wahwatuhuma itu tadi. Ya, PWLS fokusnya adalah kepada pelurusan sejarah. Itu masalah itu tadi yang hafalan Quran hadiahnya miras. Boleh saja PWLS nggak ngurusin, karena ada yang ngurusin pihak sendiri. PWLS ngurusinya bagaimana supaya sejarah bangsa ini tidak diacak-acak, tidak diambil alih, tidak dibelok-belokkan oleh sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Secara tegas, Sekjen PWI LS Pusat, Gus Ken Pramendra telah memberikan kecamannya seperti ini, Sedulur TV Al-Waha. Menyikapi peristiwa di acara Sound Project, di mana challenge melantunkan ayat suci Al-Quran yang kemudian diberi hadiah minuman keras, maka kami PWI LS atas nama organisasi dan juga atas nama umat Islam merasa tersakiti, dinistakan, dan direndahkan oleh kejadian tersebut. Selanjutnya mengecam keras pelaku dan meminta kepada kepolisian berikut lembaga terkait untuk menindak pelakunya atau siapapun yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kami PWI LS dengan hormat menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum supaya diproses sesuai ketentuan yang berlaku demi berfungsinya kewenangan lembaga institusi hukum di negeri ini untuk menjalankan amanat rakyat Indonesia. Kami PWI LS menghormati dan percaya kepada aparat penegak hukum tanpa perlu bersikap berlebihan seperti halnya penggerudukan kepada lapangan kosong. Dalam hal ini mengingatkan kembali juga kepada kepolisian bahwa Bahar bin Smith pun sebagai bagian pelaku penistaan terhadap nasab Nabi, penistaan terhadap nasab Wali Songo, penghinaan terhadap ulama Nusantara, penghinaan kepada pimpinan negara, bahkan kasus penganiayaan terhadap anggota Banser di Tangerang. Maling teriak maling. Bahar bukan siapa-siapa di negeri ini. Jangan jual hukum dan mengorbankan anak bangsa dianiaya. Justru dia sendiri pelaku penistaan sesungguhnya. Dengan ini meminta dengan tegas kepada kepolisian segera memproses sekaligus menahan Bahar Smith atas kasus penganiayaan anggota Banser di Tangerang. Dengan alasan ini kasus yang berulang atau residipis. Tegakkan kebenaran hukum tanpa pandang bulu.
sebagai amanat konstitusi negara yang diberikan oleh rakyat. Dan kita sangat setuju, sangat sepakat kalau pihak kepolisian segera memproses orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa ini. Sampai kemudian ketemu siapa dalang di balik semuanya ini. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.